Preview. Preview. Biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sendengkanlah, miringkanlah telingamu. Dengar seruan. Kita berdoa ke Tuhan, sepertinya kok Tuhan tidak jawab. Ada apa ini? Padahal kita sudah berharaplah, kita pegang janji Tuhan. Matius 7 ayat 7 berkata apa? Mintalah maka kamu diberi, cari kamu dapat, ketuk maka pintu dibukakan bagimu. Kok minta kok nggak dikasih? Oh haleluya, kata Pak Gilbert. Haleluya. Mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita juga. Kenapa doa kita? Kita memang berharap kepada Tuhan, tetapi kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa persoalan kita? Kok semakin kita berdoa, semakin kita hidup dengan Tuhan, kok semakin banyak masalah? Bapak berpikir saya tidak punya masalah ketika saya nonton begini. Punya masalah. Anak saya ini tanggal 8 saya akan berangkat ke Kalimantan Barat untuk sekolah pendeta di tempat yang saya sekolah. Ya saya lagi berdoa adalah sponsor. Ya, kami gereja sistem pemerintahan kongregasional sinodal, ya hidupnya memang kita bergantung kepada Tuhan. Saya katakan kepada dia, ayo kakak berdoa. Saya bilang gini, kalau tidak punya uang tidak, kita jual aja mobil ini. Daripada mobil jadi berhala. Apa mereka bilang? Tapi mobil itu kan sudah sekian tahun didoakan baru Tuhan kasih. Jadi ini bukan uang saya, Bapak. Tuhan kirim uang dari seseorang yang mengangkat saya sebagai anak angkatnya ketika saya tugas di negara itu. Jadi anak-anak ingatkan saya, itu mobil kan berkat Tuhan, sudah doakan sekian lama baru Tuhan kasih. Saya bilang betul juga ya. Kalau jual ini namanya apa? Tidak menghargai berkat Tuhan. Bukankah Tuhan yang pakai orang dan kasih uang untuk beli mobil ini? Tuhan itu juga sanggup untuk memberikan uang untuk dia sekolah. Mari kita belajar berharap seperti itu. Saya yakin dan percaya. Ini samping saya punya pergumulan tersendiri juga di masa yang lain. Mari kita berharap kepada Tuhan pasti. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ini saya harap saya tidak terlalu yang kurang ya. Dalam doa ada pengaduan. Perhatikan ayat 4 sampai 9. Aku telah dianggap termasuk orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Ini sebuah pengakuan dalam doa dengan Tuhan, nasib saya ini NTT, nasib tak tentu. Saya pakai istilah minta maaf, NTT saya pakai istilah nasib tak tentu, bukan Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Dia sudah berdoa, dia sudah berharap. Kok sepertinya kok semakin berdoa semakin diperhadapkan dengan masalah yang semakin dia berdoa kok semakin seolah-olah, aduh kok beban ini berat. Mungkin itu juga kita sedang alami dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bahkan juga di Satgas dan di Peduli. Saya yakin kok Pak Ketua undang kita, semua orang baca kok. Semua orang baca. Jadi memang kayaknya Pak Ketua mungkin perlu ada grup khusus di mana hanya grup itu admin ya. Kalau enggak, memang betul tuh Pak. Iklan masuk gini, mau TikTok nah, mau makanan nah, mau goyang. Jadi kadang-kadang undangan itu tidak sempat dilihat. Jadi orang hanya lihat TikToknya kan gitu. Jadi saya juga kadang-kadang berpikir ini, undangan ini sampai semua ini. 200 sekian orang yang ada di grup ini pasti lihat. Tapi karena apa?
sudah ada nasi goreng, sudah ada minuman, sudah ada pembalap, pemuda berbadan gelap. Sehingga orang tidak lihat undangan itu. Jadi memang ini kayaknya perlu ada grup khusus. Tapi dalam grup khusus juga bikin memori kita jadi penuh. Banyak pandornya. Tapi memang ini pergumulan kita loh. Ini tantangan kita. Kita mau membesarkan Satgas NTT Peduli, tetapi kalau kita sendiri tidak begini tuh sih susah. Saya pendeta, saya juga pasti punya kegiatan. Sebagai gembala jemaat saya juga punya kegiatan. Tapi saya pikir saya harus hadir bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Memang tadi dalam perjalanan saya sudah pikir, Pak, ini pasti Pak Galuh sudah duluan sampai. Saya tidak pikir Pak Johan. Ya. Karena itu dia sudah pernah punya komit. Saya lagi sepanjang jalan saya alamat. Ini pasti Pak Galuh sudah duluan. Saya terlambat. Betul. Kenapa? Waktu itu adalah waktu yang sangat berharga. Jadi saya berpikir mungkin juga malam ini nanti kita buat komitmen. Ada orang, tidak ada orang, pokoknya jam kita mulai. Kadang-kadang ada, minta maaf nggak nongsa. Tidak sedang menyentil. Maksudnya kita yang dekat-dekat sini. Kalau nongsa kita maklum, Pak. Kita maklum. Walaupun jauh tapi bisa sampai sini nih luar daripada yang biasa-biasa. Jadi kalau kami yang tinggal di Batu Aji saja tidak bisa datang, ini sudah keterlaluan. Keterlaluan. Oleh karena itu, ya, tidak apa-apa Pak Ketua, mari adukan Satgas di kepada Tuhan. Tuhan, apa maunya Tuhan untuk kami? Ya memang kita hanya bisa adukan itu kepada Tuhan. Maka saya katakan kepada kita sekali Pak Menteri Saudara, ini memang lembaga paguyuban. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, kemarin Pak Bimbo tanya sama saya, Pak gimana nih? Nah, kok kita sudah lama tidak ada persekutuan? Saya japri kepada koordinator persekutuan. Kemudian saya katakan kepada Pak Bimbo, coba Batu Aji dalam Sagulung jangan bergantung. Ayo lakukan persekutuan. Maksudnya apa? Kita hidupkan ini. Sehingga jangan sampai nanti kita saling menunggu. Ya dia, tidak apa-apa. Batu Aji, Sagulung, silahkan buat lakukan persekutuan. Ya nanti kita sampaikan kepada pengurus, DPC, kemudian DPD. Kalau pengurus bisa hadir, Tuhan. Kalau saya ada di sana, saya akan hadir bukan sebagai penasihat Satgas. Saya akan hadir sebagai anggota PAJ Sagulung. Maksudnya Pak, persekutuan ini penting. Ya, apalagi di tengah-tengah COVID sama seperti ini. Kalau kita tidak saling menguatkan, siapa yang menguatkan kita? Oleh karena itu, Bapak Mama sekalian semua yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, cepat-cepat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saya sudah kirim. Kondisi mendesak yang dialami oleh pemazmur. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kondisi yang dialami oleh pemazmur tidak menjadi penghambat dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak menjadi penghambat dia untuk berseru kepada Tuhan. Ayo, siapa di antara kita yang pernah dapat WA? Mama, WA dari Pak Ketua. Tolong doakan si A sedang sakit. Apa jawabannya kita terhadap WA itu? Di WA? Kami doakan. Betul? Kami doakan supaya cepat sembuh. Pertanyaan saya, apakah hanya Bapak Ibu tulis kami doakan supaya cepat sembuh, atau saat itu Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa?
Ayat jujur ya. Hanya tulis saja. Maka satu kata untuk kita malam hari ini, bertobat. Serius, termasuk saya. Maka tiap kali setiap pokok doa, setiap informasi yang kami lakukan di rumah, saya tumpangkan tangan. Tuhan, jamaah ini, berkati orang ini, lakukan sesuatu. Apa? Jadi ketika kita dilihat sama seperti itu apa? Bukan sekadar kita tahu, bukan sekadar kita berkata, iya kami doakan supaya cepat sembuh, tetapi tidak berdoa. Tapi yang harus kita lakukan adalah ambil waktu 1-2 menit, 1-2 detik berdoa untuk orang. Ayo, mari, Satgas, saya mengajak kita lakukan hal itu. Kalau kita mau ingin lakukan sebuah kebangunan rohani melalui Satgas NTT Peduli, kita ingin melalui Satgas NTT Peduli menjadi sebuah wadah, tidak saja wadah paguyuban, tapi menjadi sebuah wadah rohani yang dimana orang diberkati Tuhan. Mari kita melakukan belajar ini. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya melatih diri untuk hal itu. Saya melatih diri. Memang tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh tetap memelihara persekutuan kita. Yang keempat, keputusasaan yang dialami oleh pemazmur. Ayat 14 sampai dengan 19. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut. Sejak kecil aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir. Sepanjang hari mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegagalan. Ini bahasa. Ini sebenarnya kalau mau baca Mazmur 121 itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Seolah-olah dia ada berada di persimpangan. Saya pernah khotbah itu dan saya berikan satu tema. Kepastian dalam ketidakpastian. Karena itu dikatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya yakin kita semua pasti pernah mengalami putus asa. Putus asa. Kok saya buat begini, kok begini? Saya lakukan begini, kok nggak pernah begini? Putus asa. Kok anak saya sudah tegur, tapi kok begini? Putus asa. Saya seringkali katakan kepada kita, kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya punya 2 orang tua, papa dan mama. Papa saya punya 2 orang tua yang saya panggil kakek dan nenek sama. Kemudian di atas kakek dan nenek itu ada 2 orang tua. Jadi kalau kita tarik ini benang merah, ya, taruhlah begini. Dari pihak mama ini akhirnya turun 15, dari pihak papa turun 15. 1 orang buat dosa 5. 15 kali 5 berapa? 75. Berarti 75 tambah 75 150. Ditambah dengan dosa saya 5. Berarti berapa? 155. Pertanyaannya, masuk surga enggak? Itu baru 5 dosa. Belum lagi 1 orang buat 10 dosa. Maka kita ini tidak layak untuk masuk surga. Kenapa? Terlalu banyak dosa. Dosa bohong, dosa curi, dosa berkelahi, dosa ngomong kotor, itu seperti Bupati Alor saya ngomong bahasa kotor. Mana kita juga kurang sedikit. Saya mau katakan kepada kita, mari kita mau melihat bahwa walaupun ada pergumulan, jangan sampai kita putus asa. Datang kepada Tuhan. Ya. Saudara, mungkin saudara tidak berani kontak pendetamu, supaya pendetamu tidak tahu rahasiamu. Telepon kepada kami. Percayalah, rahasia pribadimu akan kami pegang. Kita akan doa bersama. Dan itu
Kami sudah membuktikan diri dalam pelayanan-pelayanan pribadi. Rahasia pribadi itu tidak akan kita khotbahkan kepada orang lain. Tidak akan kita ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ceritakan rahasia pribadi kepada saya, tiba-tiba Pak Galus dengar, maka tahu bahwa rahasia itu dari saya, tidak dari siapa. Itulah sebabnya saya dengan Ibu seringkali punya komit. Kalau Ibu layani orang, cukup dia dengan orang itu dan Tuhan Allah yang tahu. Tidak perlu diberitahu kepada saya. Kenapa? Itu rahasia pribadi. Doa putuskan, selesai itu minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih, kita kadang-kadang mengalami keputusasaan dan kita tidak tahu harus kemana. Bukankah kita memiliki Allah yang adalah penolong kita yang sebenarnya? Kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, jangan berhenti berharap kepada Tuhan walaupun situasi yang saudara alami saat ini tidak memungkinkan saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Yang kedua, bawalah seluruh persoalan atau pergumulan saudara kepada Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan bertindak untuk menolong saudara. Yang terakhir, mulai sekarang perkatakanlah bahasa iman seperti pemazmur. Pertolongan yang ada di Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dengan segala keterbatasan hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat dan memberkati kami untuk kami senantiasa terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa Yesus. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa yang membuat kita harus tahu bahwa dekat dengan Tuhan jangan ragu, jangan khawatir. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti firman tadi berkata, kita membangun setiap pagi, setiap malam. Kita berhubungan dengan Tuhan akan semakin baik dan semakin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Ya Tuhanku, apabila Tuhan. 1, 2, 3. Ya Tuhanku, bagi aku renungkan pemberian dalam penebus. Ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Tuhan darah yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. kita akan doa syafaat. Saya minta Mama Lomi berdoa syafaat untuk kita. Jelas itu kami dapat menjadi Bapa,
pada malam hari ini Bapa, kami datang padamu ya Bapa, datang dengan segala pergumulan kami di dapat hadiratmu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu terhadap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Dalam firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami melakukan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau pakai dia lebih lagi Bapa. Kau pakai dia Bapa sebagai alat-Mu dimanapun dia berada ya Bapa. Berkati keluarganya Bapa, berkati putrinya juga Bapa. Kami tahu Bapa, banyak pergumulan hamba-Mu ya Bapa, yang mana Bapa putrinya akan melakukan perjalanan ke Kalimantan ya Bapa, untuk menjadi abdi juga ya Tuhan Yesus. Berkati putrinya ya Tuhan Yesus. Padanya Tuhan Yesus semakin satuan ya Bapa, agar dia bisa melakukan segala apa yang diberikan perintah-Mu ya Bapa. Jaga lindungi dia ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Itu juga dengan keluarga besar Bapa dan setia Tuhan Yesus. Mari Bapa Engkau melihat ya Bapa anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada Bapa yang baik. Dalam keadaan sakit mereka Tuhan Yesus, mari Bapa Kau pulihkan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan kekuatan yang baru bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa bagi Tuhan Satgas UPT ya Bapa. Kau berkati dia ya Tuhan Yesus. Dan juga kekuatan ya Bapa, apapun menjadi pergumulan ya Bapa, Kau saja ya Bapa yang selalu setia mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga dengan anggota-anggotanya Bapa. Kau juga memberkati setiap anggota-anggotanya ya Tuhan Yesus. Agar apapun yang dikerjakan di Satgas NTT ini ya Bapa, menjadi sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Bapa yang baik anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami ya Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita ibadah pada malam hari ini akan sampai di sini. Sebelum kita bubar, kita Bapak Gembala doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai memberkati kami dalam persekutuan pada malam hari. Terima kasih untuk pengurus DPD Satgas NTT Peduli yang sudah memprogramkan persekutuan yang ada, dan kami sungguh bahwa persekutuan ini tidak menjadi satu kegiatan formal rutinitas belaka, tetapi menjadi satu kebutuhan rohani kami anggota Satgas NTT Peduli. Terima kasih, mari berkati kami semua. Sebelum kami mengakhiri seluruh kegiatan kami pada malam hari ini, Roh Tuhan menolong memberkati kami. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami, berikan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selamanya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Sekun yang sudah Sudah enggak sebulan. Pak Sekun, saya pikir sorry. Sekretaris Umum Satgas. Terima kasih Pak Bapak Pendeta sekaligus penasihat Satgas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Bendahara sudah memimpin doa syafaat. Terima kasih jauh-jauh dari nonton malam ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, Pak Galus,
Bahkan selamat datang juga buat ibu yang baru balik dari Medan. Pak Johan terima kasih, Pak Bimbo dan ibu-ibu semua terima kasih untuk kehadiran kita malam hari ini. Kiranya mari kita tetap semangat untuk menjalankan kegiatan kita, karena kita butuh ibadah seperti ini. Jujur Bapak Ibu, ketika firman Tuhan disampaikan itu sangat meneguhkan kita semua, menguatkan kita supaya kita tetap teguh berjalan ke depan, karena ini misi kemanusiaan. Semua orang bisa saja lelah di tengah jalan, tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lelah untuk tetap melangkah, karena kita tahu Tuhan yang memberikan kepercayaan itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Bahkan Bapak Ibu, sebenarnya malam ini kita ada dua agenda. Agenda yang kedua itu untuk pembentukan panitia kecil untuk rencana vaksin Satgas NTT. Saya sudah coba berkomunikasi dengan beberapa pihak di rumah sakit tempat saya bekerja juga, beberapa perawat mendukung, dokter mendukung. Tinggal kita ajukan ke Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat untuk membackup kita untuk vaksin. Kita coba ajukan 400 kuota, 400 orang. Karena saya lihat Bapak Ibu, antrean di Tumenggung itu dari pagi sampai sore cukup panjang dan itu sangat-sangat melelahkan. Saya pikir kalau 400 untuk anggota kita itu kayaknya sangat-sangat memudahkan sekali. Tidak perlu antri panjang di sana, kita utamakan dulu untuk anggota, sisanya bagi kalau sudah selesai semua anggota, bagi keluarga yang lain yang mau vaksin bisa di sini. Bahkan pihak komplek ini juga bersedia memfasilitasi kita untuk tempat, tenda dan kursi, mereka siap bantu kita. Hanya memang harus ada panitia Bapak Ibu. Cuman saya lihat kehadiran kita ini apa mungkin kita tetap aja, kita coba bicarakan aja dulu, karena untuk vaksin ini Bapak sebenarnya kita bisa. Kemarin di gerejanya Pastor Tony di paroki di Tiban juga mereka adakan 400 orang. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan, termasuk tim yang siap bekerja pada waktu vaksin supaya tidak terjadi kerumunan dan lain-lain, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga harus ada tim yang standby untuk segala kemungkinan. Misalkan ketika setelah vaksin dan ada yang tiba-tiba pingsan atau ada gejala-gejala yang tiba-tiba terjadi, harus ada tim yang siap bekerja untuk itu. Fasilitasi untuk berangkat entah ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jadi memang kita butuh banyak orang sebenarnya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita semua